Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, kita akan lanjutkan pada sesi sosialisasi tentang bab PPK. Dan disclaimer, ini PowerPoint yang kita gunakan adalah PowerPoint saat sosialisasi standar akreditasi rumah sakit dari Dr. Kris. Saya izin share screen, semoga sudah siap ya kita bersama-sama untuk melaksanakan sosialisasi pemaparan ya untuk standar PPK. Standar PPK ini ada 6 bab PPK ini ada 6 standar. Kita mulai dulu dari maksud dan tujuan serta overview dari standar PPK. PPK singkatan dari pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Dan kebetulan Rumah Sakit UI adalah rumah sakit pendidikan yang sudah ada ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, sehingga harapannya pada implementasi pelaksanaan pendidikan dalam pelayanan kesehatan, kemudian dikaitkan dengan standar akreditasi Starkes 1128 ini akan lebih mudah untuk pencapaian nilai yang paling optimal. Walaupun bukan hanya sekedar nilai, tetapi yang lebih dipentingkan adalah tentang implementasinya. Ini overview-nya. Kita tahu di sini ada 6 standar dengan 23 elemen penilaian. Kita lihat di sini untuk PPK 1. Ada regulasi, persetujuan, dan pemantauan kerjasama penyelenggaraan pendidikan kesehatan. Yang kedua, pelayanan dalam pendidikan mempunyai akuntabilitas, manajemen, koordinasi, dan prosedur yang jelas. Yang ketiga, tujuan dan sasaran program pendidikan disesuaikan dengan sumber daya rumah sakit. Ini adalah lebih ke arah bagaimana pengelolaannya. Kemudian masuk pada kompetensi dan supervisi, ini ada di PPK 4 sampai 5. PPK 4, staf memiliki kompetensi dan kewenangan dari institusi pendidikan dan rumah sakit. Jadi dua belah pihak. Yang kedua, PPK 5 yaitu pelaksanaan pendidikan aman bagi pasien dan peserta didik. Jadi juga dua sisi, pasien dan peserta didik. Kemudian PPK 6 tentang mutu dan keselamatan dalam pelaksanaan pendidikan. PPK 6 ini kita lihat dari bunyinya dari standar adalah pendidikan klinis harus mematuhi regulasi rumah sakit dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Kita lihat maksud dan tujuan dari PPK 1. Di mana di PPK 1 ini harus ditetapkan regulasi tentang persetujuan dan pemantauan pemilik pimpinan dalam kerjasama penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit, pendidikan kesehatan. Jadi, maksud dan tujuannya, keputusan penetapan rumah sakit pendidikan merupakan kewenangan kementerian. Kemudian, berdasarkan keputusan ini dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kerjasama pemilik dan pimpinan rumah sakit dengan pimpinan institusi pendidikan. Jadi adanya kerjasama. Yang penting adalah bagaimana mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan klinis ke dalam operasional rumah sakit, dan hal ini memerlukan suatu komitmen dalam pengaturan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Pendidikan klinis ini termasuk trainee, fellow, peserta pendidikan dokter spesialis, dokter gigi, dokter dan perawat dan tenaga kesehatan profesional. Oke, kita lanjut. Masih maksud dan tujuan, semua pihak harus mendapatkan informasi yang lengkap. Di dalam hal ini semuanya harus memberikan persetujuan terhadap visi misi, rencana strategis, alokasi sumber daya, program mutu rumah sakit, sehingga
dari pendidikan dapat ikut bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit dan harus konsisten terhadap regulasi yang berlaku, baik itu visi misi rumah sakit serta berkomitmen pada mutu dan keselamatan pasien serta kebutuhan pasien. Elemen penilaiannya yang pertama harus memiliki kerjasama resmi dengan institusi pendidikan yang masih berlaku, kemudian kerjasama antara rumah sakit dan pendidikan yang sudah terakreditasi, ini catatannya. Kemudian kriteria penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit harus dicantumkan dalam kerjasama. Pemilik atau pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan membuat kajian tertulis sedikitnya 1 tahun sekali untuk mengevaluasi hasil evaluasi program pendidikan kesehatan. Jadi kalau kita mempunyai kerjasama pendidikan baik itu di internal UI maupun yang di luar UI, maka sedikitnya ada suatu evaluasi dalam 1 tahun sekali. Kemudian PPK 2 tentang pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis yang mempunyai akuntabilitas manajemen, koordinasi, dan prosedur yang jelas. Maksud dan tujuannya, organisasi yang mengkoordinasi pendidikan di rumah sakit, menetapkan kewenangan, perencanaan, pemantauan implementasi program pendidikan klinis, serta evaluasi dan analisisnya. Rumah sakit harus memiliki regulasi yang mengatur kapasitas dari peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Kemudian persyaratan kualifikasi pendidik atau dosen klinis. Dan C-nya, peserta pendidikan klinis di rumah sakit yang dipertimbangkan berdasarkan masa pendidikan dan level kompetensi. Jadi kapasitas, kemudian kualifikasi pendidik atau dosen klinis, serta untuk peserta didik dipertimbangkan terkait masa pendidikan dan level kompetensinya. Kemudian maksud dan tujuan di PPK 2, rumah sakit mendokumentasikan daftar akurat yang memuat semua peserta pendidikan. Jadi ini sudah implementasi ya. Setiap peserta didik klinis dilakukan pemberian kewenangan klinis. Tentunya ini sejauh pemantauan dari perseptor atau CA-nya. Jadi dalam supervisi. Rumah sakit harus mempunyai dokumentasi paling tidak surat keterangan peserta didik dari institusi pendidikan, ijazah, STR, dan SIP, ini untuk yang sudah sedang pendidikan spesialis, baik itu medis maupun keperawatan maupun apoteker. Kemudian klasifikasi akademik, dia pada level apa, kemudian identifikasi kompetensi peserta pendidikan klinis, target capaiannya apa, kemudian laporan pencapaian kompetensi. Elemen penilaian pada PPK 2, A. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis A sampai C, yang tadi sudah kita pelajarin satu persatu. Rumah sakit memiliki daftar lengkap dari nama semua peserta didik, dan yang C, setiap peserta didik terdapat dokumentasi A sampai E, seperti yang tadi sudah kita bahas ini ya, kita remindernya. A sampai E. Ada surat keterangan peserta didik, ini untuk yang spesialis pendidikan spesialistik lanjutan, itu ada ijazah, STR, SIP, termasuk yang fellowship ya atau internship dan seterusnya. Kemudian yang C, klasifikasi akademik, dia pada level mana, termasuk identifikasi kompetensinya, serta laporan capaian kompetensi. PPK 3. Tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit sesuai dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis variasi
dan jumlah pasien, serta teknologi serta fasilitas. Jadi pendidikan klinis harus mengutamakan keselamatan pasien, serta memperhatikan kebutuhan pelayanan sehingga pelayanan rumah sakit tidak terganggu tetapi justru lebih baik. Oleh sebab itu perlu memperhatikan bagaimana dari jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis, variasi jumlah pasien serta teknologi sarana prasarana. Ada 3 elemen penilaiannya. Terdapat bukti perhitungan rasio peserta klinis, pendidikan klinis dengan staf pendidik klinis. Nah, ini sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian terdapat bukti perhitungan peserta didik yang diterima di rumah sakit setiap per periode. Jadi ini catatannya harus didokumentasikan dengan baik. Kemudian terdapat bukti bahwa sarana prasarana, teknologi, sumber daya lain mendukung pendidikan klinis. PPK 4, seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis dan mendapatkan kewenangan. Jadi harus memang masuk ada unsur kewenangannya sebagai pendidik klinis. Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis telah mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis untuk dapat mendidik memberikan pembelajaran klinis sesuai dengan peraturan perundangan. Daftar yang memberikan pendidikan klinis dengan segala gelar akademis dan profesi tersedia di rumah sakit. Kemudian staf pendidik klinis memenuhi persyaratan kredensial dan memiliki kewenangan klinis. PPK 4, A sampai C. Yang A adalah rumah sakit menetapkan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis dan penetapan penugasan klinis. Kemudian daftar staf klinis yang memberikan pendidikan klinis secara lengkap akademik dan profesinya, serta rumah sakit memiliki bukti staf klinis memberikan pendidikan klinis telah mengikuti pendidikan sebagai pendidik dan keprofesian berkelanjutan. Jadi di sini juga termasuk adanya bukti surat penugasan klinis utamanya untuk pendidikan, memberikan pendidikan klinis. Ini ada PR, terutama contohnya untuk di keperawatan, nanti juga harus ada penetapan saat kredensial sebagai pendidik klinis. Demikian juga untuk yang medis maupun profesi tenaga kesehatan lainnya. PPK 5, memastikan pelaksanaan pendidikan dijalankan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan staf klinis secara aman, baik untuk pasien maupun untuk peserta didik. Oleh sebab itu, harus dilakukan suatu proses supervisi, dan supervisi dalam pendidikan ini menjadi tanggung jawab staf klinis yang memberikan pendidikan klinis. Supervisi diperlukan untuk memastikan asuhan yang aman, kemudian tingkat supervisi ditentukan oleh rumah sakit sesuai dengan jenjang pembelajaran dan level kompetensi peserta pendidikan klinis. PPK 5 ada A sampai D. A-nya adalah rumah sakit memiliki tingkat supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit untuk setiap jenjang pendidikannya. Yang B, setiap peserta pendidikan klinis mengetahui tingkat, frekuensi, dan dokumentasi untuk supervisinya. Yang C, rumah sakit telah memiliki format spesifik untuk mendokumentasikan proses supervisi. Jadi harus didokumentasikan sesuai dengan kebijakan rumah sakit, tujuan proses pendidikan, serta mutu dan keselamatan asuhan pasien. Dan yang D, rumah sakit telah memiliki proses pengkajian rekam medis untuk memastikan kepatuhan batas wewenang dan proses supervisi peserta didik yang mempunyai akses pengisian di rekam medis. Ini akan
link dengan bab Mister Mi. Masuk ke PPK 6. Pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan diberikan untuk upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu keselamatan pasien. Maksud dan tujuannya, rumah sakit harus memiliki program orientasi terkait konsep mutu dan keselamatan pasien yang harus dilakukan pada seluruh peserta pendidikan klinis serta mengikut sertakan pendidik klinis peserta didik dalam pemantauan mutu dan keselamatan pasien. Orientasi mencakup program rumah sakit tentang mutu dan keselamatan pasien, program pengendalian infeksi, program keselamatan penggunaan obat, dan sasaran keselamatan pasien. Ini minimalnya ya, boleh lebih dari A sampai D. Kemudian rumah sakit harus dapat membuktikan bahwa adanya peserta didik di rumah sakit tidak menurunkan mutu pelayanan dan tidak membahayakan keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, ini biasanya bisa dibuktikan salah satunya menggunakan survei kepuasan pasien maupun juga dari identifikasi insiden saat ada peserta didik sedang menjalani proses pendidikan. Elemen penilaiannya, A, rumah sakit menetapkan unit yang bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan klinis di rumah sakit. Kita punya Komkordik. Kemudian harus ada program orientasi peserta pendidikan klinis dan harus dibuktikan dengan tuman, tor, undangan, kemudian materi, absensi, notulen, dan gambar atau foto. Kemudian rumah sakit telah membuktikan adanya pelaksanaan dan sertifikat program orientasi, ini yang tadi kita sampaikan, adanya tumang. Kemudian yang terakhir, rumah sakit memberikan bukti pelaksanaan dokumentasi peserta didik diikut sertakan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini bisa dilakukan dengan adanya edukasi, kemudian juga ada kuesioner dan sebagainya. Ini bisa di-create oleh rumah sakit. Kemudian rumah sakit telah memantau dan mengevaluasi bahwa pelaksanaan pendidikan tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien, dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali terintegrasi dengan program mutu dan keselamatan pasien. Jadi bisa diidentifikasi lahan yang menggunakan atau digunakan pendidikan pelayanan pendidikan klinis akan dilihat dari insidennya seperti apa. Kemudian rumah sakit telah melakukan survei mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakan pendidikan klinis sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, ini juga harus dilaksanakan minimal adalah 1 tahun sekali. Demikian untuk PPK 1 sampai PPK 6. Semoga bisa menggambarkan apa yang harus dipenuhi dalam bab, kemudian standar dan elemen penilaiannya. Dan tidak sekedar memenuhi untuk penilaian akreditasi, tetapi juga diimplementasikan menjadi bagian pengawalan mutu dan keselamatan pasien yang diutamakan tidak hanya keselamatan dari pasien, tetapi juga keselamatan dari peserta didik. Salam sukses, salam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.